Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir al-mustajabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul rutin tiap 2 minggu sekali. Pada malam ini kita tawakuf, artinya menjelang Ramadan kita berhenti. Nanti kita mulai lagi ba'da Syawal. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Saubana radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bisa memberi jaminan kepada Rasulullah bahwa alla yas'alan nasa syai'an, sesungguhnya tidak akan meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Ini kalau udah jaminan, berarti dia berusaha untuk tidak meminta-minta. Kalau orang itu sudah tidak meminta-minta, mengemis bahasa kitanya, kata Rasulullah, wa atakaffalu lahu bil jannah, orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah, Rasulullah memberikan jaminan kepada orang tersebut masuk surga. Jadi orang yang mau menjaga kehormatannya untuk tidak meminta-minta, maka kata Rasulullah, orang tersebut akan dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian fakultu, kata Sauban, sahabat Sauban, anak saya siap, tidak mau meminta-minta. Fakana la yas'alu ahadan syai'an, maka pada waktu dia mengatakan saya siap, setelah itu sahabat Sauban tidak mau meminta-minta kepada siapapun. Nah, ini artinya menegaskan meminta-minta itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan meminta-minta itu, mengemis itu tidak diperbolehkan. Makanya nanti ada syarat orang itu boleh mengemis, ada 3 syarat. Di antaranya salah satunya, kalau kita boleh mengemis, nanti dijelaskan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Bisrin Ubaisata ibni Muharrik radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bisrin Ubaisata ibni Muharrik radhiyallahu, beliau berkata, ta'ammaltu hamalatan, saya mempunyai beban yang sangat berat. Kata Bisrin Ubaisah, saya mempunyai beban yang sangat berat.
Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tanya dan datang kepada Rasulullah. As'aluhu fiha. Sahabat Bisri itu meminta kepada Rasulullah karena sahabat Bisri itu merasa menanggung beban yang sangat berat. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, Akim, tunggu sebentar. Hatta ta'tiyana shadaqatun. Tunggu sebentar, sahabat Bisri. Nunggu datangnya orang yang biasa mengumpulkan zakat. Amil berarti ya Pak ya. Orang yang biasa mengumpulkan zakat itu amil. Tunggu sebentar, nanti sebentar lagi datang amil itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fana'mura laka biha. Orang yang mengumpulkan zakat itu datang lalu dipanggil oleh Rasulullah. Setelah dipanggil, lalu tolong berikan zakat kepada Bisri Qubaisah karena beliau lagi membutuhkan, bisa karena tanggungannya banyak sehingga dia membutuhkan bantuan. Dalam konteks ini berarti orang yang mempunyai tanggungan banyak itu boleh dikasih zakat. Makanya ini amil-amil yang nanti menjelang Lebaran itu kan biasanya mengumpulkan zakat, ya. Kalau dibagikan kepada orang yang memang diantaranya ada yang sangat membutuhkan karena beban yang ditanggungnya itu banyak, itu boleh dikasih zakat. Ya. Kemudian setelah dikasih zakat, Rasulullah menegaskan, summa qala ya Qubaisatu innal mas'alata, wahai Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasati. Sesungguhnya tidak diperbolehkan minta-minta wahai Qubaisah, kecuali diperbolehkan minta kalau memenuhi salah satu di antara tiga sabab. Jadi orang itu boleh meminta-minta kalau memenuhi salah satu di antara tiga sebab. Ini kata Rasulullah. Yang pertama, rajulin tahammala hamalatan. Yang pertama, orang yang mempunyai beban yang sangat berat, tanggungannya banyak. Maka orang yang model ini, kata Rasulullah, fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsik. Maka orang yang mempunyai tanggung jawab berbanyak, berat, maka boleh meminta-minta. Hatta yusibaha, sampai beban yang dia ada itu ringan, sampai dia merasa ringan. Kalau sudah merasa ringan, summa yumsiku, maka tidak boleh meminta-minta lagi, berhenti. Ini syarat pertama. Jadi kalau memang dia itu punya beban tanggungan yang sangat berat, diperbolehkan minta. Tapi kalau sudah merasa ringan, maka yumsiku, berhenti, jangan meminta-minta. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, warajulun asabathu jaihatun istahat malahu. Yang kedua, orang yang mendapatkan musibah bencana, yang sampai harta yang dia miliki itu habis. Misalnya kebakaran, hartanya habis, atau kebanjiran, longsor, hartanya habis, ke bawah longsor. Itu orang yang model kayak gitu boleh minta sumbangan, boleh meminta-minta. Cuman kadang-kadang Pak ya, ketika ada bencana malah dimanfaatkan oleh tim-tim ya
yang kadang-kadang kurang bertanggung jawab, meminta-minta di jalanan, meminta-minta di mana-mana, kadang tidak nyampe ke sasaran. Ini yang tidak boleh. Hukumnya boleh meminta-minta kalau orang itu terkena musibah, bahkan hartanya habis, kena bencana. Boleh. Ya. Kemudian hatta yusiba kiwaman min aisin, sampai orang yang habis hartanya karena kena musibah, lalu bisa dia dengan meminta sumbangan, dengan meminta-minta, lalu dia itu tertopang kehidupannya. Kalau sudah kehidupannya tertopang atau kehidupannya sudah mulai stabil, maka sudah harus berhenti, nggak boleh meminta-minta lagi. Ya, nggak boleh meminta-minta lagi. Jadi batasannya kalau sudah tercukupi, ya, jadi stabil lagi, ya boleh, itu batasnya sampai situ. Kemudian yang ketiga, warajulun asobathu faqatun, orang yang boleh meminta-minta atau mengemis atau minta sumbangan, yang ketiga syaratnya orang itu benar-benar miskin, Pak. Benar-benar miskin. Miskin itu pengertiannya adalah orang yang mencari nafkah ternyata hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu namanya miskin. Kalau miskin, kata ini syarat boleh untuk meminta-minta. Ya. Kemudian hatta yaqula salah satu min dawil hijjah min qaumi, sampai ada 3 orang yang pandai dari kaumnya berkata begini, laqad asobat fulanan faqatun, kata orang yang pintar, sungguh orang ini benar-benar miskin, benar-benar orang ini tidak punya, tidak mampu, kata orang yang pintar ini menurut kaumnya. Fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwaman min aisin, sampai dia jadi diperbolehkan untuk meminta-minta sampai orang itu tercukupi kebutuhannya. Nah ini, tercukupi kebutuhannya. Jadi batasannya itu. Au qala sidadan min aisin, atau tertopang kehidupannya. Faman siwahunna minal mas'alati ya qabisah as-suhtun yakulaha sahibu as-suhtun. Hei qabisah, janganlah meminta-minta selain dari yang 3 tadi syarat yang 3 tadi. Janganlah meminta-minta kecuali memenuhi syarat yang 3 tadi. Tapi kalau dia tetap meminta-minta, tidak memenuhi syarat yang 3 tadi, maka hasil minta-minta dihukumi haram. Dan memakannya harta yang dari meminta-minta juga hakikatnya memakan barang yang haram. Kesimpulannya, kalau ada orang yang diberi amanah oleh Allah, apakah dia itu di pemerintahan atau dimanapun, lalu dia ditugasi untuk mengumpulkan dana-dana seperti itu, lalu dia mensunatnya, mengkorupsinya, berarti orang tersebut makan barang yang haram. Oleh karenanya kita hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai ngambil kesempatan dalam musibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan penutupan, ya, bab masalah meminta-minta ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita untuk dan
Jangan sekali-kali meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kita harus jaga harga diri kita. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Rasulillah